Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Jadi oleh karena itu, bagi yang mic-nya masih hidup, tolong dimatikan, karena akan nanti mengganggu visual suaranya. Oke, yang pertama kita akan masuk di pengertian SDM. Ya, ada beberapa menurut para ahli mengenai pengertian MSDM ini. Yang pertama, menurut Mangkunegara berpendapat bahwa MSDM merupakan suatu perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Samsudin berpendapat bahwa MSDM adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Yang ketiga, menurut Hamali, berpendapat bahwa MSDM merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen pengorganisasian sumber daya. Kemudian komponen data SDM yang pertama itu ialah kualitas pekerjaan dan inovatifnya. Ya, yang dimaksud dengan kualitas pekerjaan dan inovatifnya adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik. Inovatifnya apa? Inovatifnya yaitu kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Jadi di dalam komponen data SDM ini kita dituntut harus memiliki kualitas pekerjaan serta inovatif dalam berpikir. Kemudian kejujuran dalam bekerja, ya. Kejujuran dalam bekerja itu sudah pasti harus ada dalam diri SDM. Ya, kejujuran itu membawa banyak dampak positif bagi pribadi kita sebagai SDM ataupun terhadap perusahaan. Ya, pribadi kita itu harus menjadi orang yang jujur. Kalau nggak jujur kita otomatis siapapun, dimanapun dan kapanpun orang nggak akan percaya dengan kita. Ya, kemudian kehadiran dalam bekerja. Kehadiran juga menjadi salah satu komponen terpenting dalam SDM. Ya, kalau kita bekerja itu kita biasakan tepat waktu, on time, kemudian jika pulang ya juga sesuai dengan jam pulang. Kemudian ketika pimpinan menyuruh kita untuk lembur, maka kita bersedia untuk lembur. Kemudian sikap dalam bekerja. Ya, sikap dalam bekerja ini yang dimaksud ialah diperlukan terutama jika menemukan masalah dalam pekerjaan. Ya, ketika kita menemukan masalah itu jangan langsung kita pasrah, tapi kita harus mampu melihat apa permasalahan itu sehingga kita bisa memecahkannya. Ya. Kemudian inisiatif dan kreatif. Seseorang akan dikatakan kreatif apabila dia mampu membuat atau menciptakan sesuatu, entah itu hasil pemikiran atau asumsi dari orang-orang yang belum pernah melihat hal yang dibuatnya. Ya, jadi kita sebagai SDM itu harus mampu inisiatif dan kreatif. Apalagi misalnya kalian nanti melakukan suatu usaha, menjadi pengusaha, seorang berwirausaha, kita dituntut itu harus kreatif karena menciptakan produk-produk baru, inovasi baru, sehingga konsumen atau masyarakat yang mau mencobanya jadi lebih tertarik. Kemudian keandalan dalam bekerja, ya. Keandalan dalam bekerja ini yang dimaksud ialah
Menjaga pekerjaan berarti mampu menjalani kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika kerjaan. Ya, mampu mengembangkan karakter diri dan taat moral dan etika. Jadi sebagai SDM kita harus punya etika ya. Kita nggak boleh sembarang membuat karakter kita itu kita bawa-bawa ke perusahaan. Kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian pengetahuan tentang pekerjaan. Nah, ini menjadi salah satu hal komponen data SDM yang penting juga, pengetahuan tentang pekerjaan. Jadi misalnya kalian nanti menjadi seorang tamatan sarjana ekonomi. Konsentrasinya prodinya mungkin manajemen ya. Nanti di perusahaan kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang ilmu kita tadi itu karena kita akan melamar di perusahaan ya sesuai dengan bidang kita. Manajemen, otomatis kita akan di situ bisa jadi seorang manajer ya. Seorang manajer itu tugasnya banyakan mengatur. Jadi di ilmu manajemen itu perlu kita terapkan. Kemudian tanggung jawab terhadap pekerjaan. Ya, kalau kita nggak bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, jangan pernah bermimpi kita untuk bisa bekerja. Ya, itu dia salah satunya. Jadi apapun kegiatan, apapun yang kita lakukan, itu harus kita pertanggungjawabkan. Walaupun itu nanti pada akhirnya kesalahan kita itu fatal mungkin di perusahaan, ya kita juga harus bertanggung jawab gitu ya. Kemudian pemanfaatan waktu dalam bekerja. Ya, pemanfaatan waktu dalam bekerja itu juga harus ada dalam diri seorang SDM. Jadi kita bekerja, kita lihat waktu durasi yang telah ditentukan oleh perusahaan, kita punya target. Nah, target itu yang kita selesaikan. Jadi kita bekerja di perusahaan itu tidak bisa waktu itu sesuai dengan kemauan kita sendiri. Ya. Yang lain tolong matikan mic-nya, bising. Ya, kemudian fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini, manajemen SDM ini yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan dan pengadaan, kemudian ada pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Nah, kalau di semester 1 dulu mungkin kenal istilah manajemennya, fungsi manajemen itu POATS, ya, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, kalau di MSDM ini banyak ada beberapa tambahan, mulai dari kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Nah, itu langsung akan masuk kepada SDM tersebut. Kemudian peranan manajemen dalam organisasi. Yang pertama itu perspektif politik. Ya, yang dimaksud dengan perspektif politik ialah lebih banyak mengarah pada sudut pandang makro. Relevansinya ialah peranan MSDM dapat perspektif ini bertitik tolak dari keyakinan bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, jadi perusahaan ini juga akan melakukan suatu tindakan politik untuk membuat kita merasa nyaman di perusahaan tersebut. Karena nanti misalnya kita punya relasi nih, relasi dengan kawan-kawan kita yang menawarkan kita pekerjaan di tempat lain. Tapi karena kita sudah nyaman, politik di sana kita anggap bagus ya berorganisasinya, sehingga kita tidak ingin keluar dari perusahaan tersebut. Nah, maka perusahaan harus pandai-pandai membuat perspektif politik dengan SDM. Kemudian perspektif ekonomi, ya. Yang dimaksud dengan perspektif ekonomi ialah bahwa pemahaman MSDM tidak lain karena untuk kepentingan ekonomi semata-mata. Ditinjau dari sudut perspektif ekonomi, bobot perhatian dan tekanan yang diberikan terhadap MSDM seolah-olah karena relevansinya yang lebih dekat pada sisi yang satu ini. Artinya bahwa MSDM dianggap lebih erat kaitannya dengan ekonomi.
ya. Sudah pasti ya, yang namanya ekonomi itu mencakup mengenai kehidupan, kebutuhan. Ya, kata orang sejengkal ini yang harus kita cari. Ya, makanya ekonomi itu menjadi kaitannya erat dengan SDM. Karena pelakunya yaitu SDM. Kemudian perspektif hukum. Perspektif hukum dimaksud di sini ialah organisasi manapun memiliki berbagai peraturan, ketentuan, atau perjanjian-perjanjian yang semuanya itu pada dasarnya mengatur tentang hak, kewajiban, secara timbal balik antara organisasi dengan anggotanya. Sudah pasti ya, suatu perusahaan itu biasanya di perusahaan-perusahaan seperti pabrik ya, itu ada sering kita kenal yang namanya organisasinya serikat buruh, ya kan? Buruh. Nah, mereka melakukan suatu tindakan untuk melindungi karyawan-karyawan itu tadi melalui serikat buruh tadi. Jadi dengan hukum tadi itu antara perusahaan dengan serikat buruh itu tidak perusahaan itu tidak boleh macam-macam, tidak boleh melakukan intimidasi sekalipun terhadap SDM tadi, terhadap pegawai atau karyawan tadi. Nah, jika perusahaan tadi itu terindikasi melakukan intimidasi terhadap karyawan, misalnya mengenai kompensasi yang tidak diberikan secara adil sesuai dengan aturan, maka serikat buruh ini tadi yang terikat dalam organisasi ini akan mengambil tindakan hukum. Ya, mereka punya wewenang di situ. Itu mengenai perspektif hukum. Kemudian perspektif sosiokultural. Ya, yang dimaksud di sini ialah masalah MSDM juga dapat disoroti dari perspektif sosiokultural. Ada dua alasan utama yang mendasari perspektif ini. Yang pertama, sisi yang satu ini lebih peka karena berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai kebutuhan sosiopsikologis, terikat pada norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat, di mana orang ini menjadi bagian nilai-nilai yang menentukan baik buruk, wajar tidaknya, dan sekaligus menjadi barometer penilaian bagi seseorang. Ya, itu ini perspektif sosiokultural ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu orang-orang operasional, ya, personalia dia. Itu melihat dari karakter seorang SDM tadi, itu bagian mereka. Kemudian perspektif administrasi. Ya, dimaksud dengan perspektif administrasi ialah menekankan bahwa peranan organisasi pada zaman modern ini menjadi semakin penting. Semua kemajuan dan keberhasilan manusia dalam berbagai aspek kehidupan niscaya dicapai melalui organisasi. Ya, jadi maksud administrasi ini adalah semua, ya kita tahu semua segala pengurusan mengenai SDM tersebut melalui sebuah administrasi birokrasi. Ya, kita tidak bisa terlepas dari itu. Kemudian perspektif teknologi. Ya. Yang dimaksud dengan perspektif teknologi adalah relevansi dan peranannya terhadap MSDM tidak terlepas dari berbagai perkembangan dan kemajuan yang dicapai di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, atau sering kita kenal dengan istilah iptek. Ya, dampak dari berbagai kemajuan ini bisa bersifat positif dan negatif. Ya, positifnya apa? Positifnya kita bisa berkolaborasi dengan teknologi yang ada. Contoh ini seperti Zoom ini. Ya, ini salah satu teknologi. Kita jauh, kita dari mana-mana kan, kemudian disatukan di satu aplikasi. Nah, ini teknologi. Nah, dampak buruknya apa? Atau negatifnya? Ya, negatifnya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu sudah menggunakan alat-alat canggih atau istilahnya kita sering kenal robot, mesin. Sehingga SDM tadi itu berkurang, ya. Karena berkurangnya angka pekerja, kemudian meningkat angka pengangguran. Itu dampak negatifnya bagi kita sebagai SDM. Ya, kemudian tujuan manajemen SDM dalam organisasi. Yang pertama, menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan bermotivasi tinggi.
Yang kedua, mendayagunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif. Yang ketiga, mengembangkan kualitas kerja dengan membuka kesempatan bagi terwujudnya aktualisasi diri karyawan. Kemudian menyediakan kesempatan kerja yang sama bagi setiap orang, lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak karyawan. Nah, itu mengenai tujuan. Kemudian terakhir, mensosialisasikan kebijakan sumber daya manusia kepada karyawan. Nah, itu tujuan manajemen SDM dalam organisasi ya. Kemudian manfaat pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Nah, jadi kalau kita terapkan pengelolaan MSDM ini tadi, manfaatnya tadi ini, ya dia dapat mengurangkan kinerja yang buruk. Apa itu dampaknya? Dalam hal ini, kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja pegawai saat ini yang dirasakan kurang dapat bekerja secara efektif dan ditujukan untuk dapat mencapai efektivitas kerja sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi. Yang kemudian meningkatkan produktivitas, ya, dengan mengikuti kegiatan pengembangan berarti pegawai juga memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan. Ya, dengan demikian diharapkan juga secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Ya, jadi kalau kita sebagai SDM tidak produktif, nah itu akan berdampak buruk bagi perusahaan. Ya, bagi kita ya jelas, siap-siaplah kita kena pecat, kan seperti itu. Kemudian meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Kemudian meningkatkan komitmen karyawan, kemudian mengurangi turnover atau absensi. Kemudian pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia itu bisa melalui mutasi, promosi, motivasi atau actuating, ya. Kemudian cara memotivasi sumber daya manusia, yang pertama melakukan pendekatan emosional terhadap para karyawan. Kemudian motivasi karyawan dibangun didasarkan pada contoh suri tauladan, melibatkan karyawan atau bawahan untuk memberikan usul atau ide dengan saran bagi pengembangan sebuah perusahaan. Kemudian menjelaskan visi misi tujuan serta misi mulia apa sebenarnya yang ada di perusahaan untuk masyarakat. Kemudian melakukan pelatihan manajemen, tata usaha, sistem penggajian dan upah SDM, kondisi kerja, dan menghargai dan memperhatikan SDM di sekitar. Oke, mungkin karena sudah azan, ya, kita akhiri saja, dan nanti di WA Group saya akan memberikan tugas mengenai ringkasan dari pembahasan yang kita buat ini. Jadi nanti kalian bisa melihat video record nanti di akun YouTube saya. Nanti di grup akan saya beritahu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.